Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin berbagi informasi tentang syarat untuk memilih di TPS pada pemilu tahun 2024. Banyak pertanyaan yang muncul, Bang, bagaimana solusi kalau KTP elektronik saya hilang? Bang, apakah saya bisa menggunakan kartu keluarga? Apakah saya bisa menggunakan fotokopi KTP atau menunjukkan foto KTP melalui HP? Nah, di sini kita akan berdiskusi, sama-sama belajar. Jadi, itu semua sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, teman-teman bisa langsung cek sekarang ini melalui cek DPT online di internet. Nanti masukkan nick di situ, maka muncul di TPS mana teman-teman terdaftar. Nanti di situ ada informasi di TPS nomor berapa, di jalan mana. Nah, kalau memang itu muncul, maka teman-teman terdaftar dalam DPT. Nah, kalau misalnya teman-teman terdaftar dalam DPT, maka nanti pada 14 Februari teman-teman membawa 1. KTP elektronik, 2. C pemberitahuan. Nah, C pemberitahuan ini akan dibagikan oleh KPPS H-3 sebelum pemungutan suara atau 3 hari sebelum pemungutan suara. KPPS akan membagikan C pemberitahuan KPU. Biasa kita sebut dengan bahasa awamnya undangan memilih. Nah, Bang, apakah wajib ini C pemberitahuan? Nah, di dalam aturan ya memang itu tidak disebutkan wajib atau tidaknya. Yang wajib itu hanyalah KTP elektronik. Nah, jadi tapi walaupun begitu, kalau teman-teman sudah mendapat C pemberitahuan, maka sebaiknya itu dibawa juga agar C pemberitahuan ini tidak tercecer, agar C pemberitahuan ini tidak disalahgunakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Jadi Bang, gimana solusinya kalau KTP elektronik saya hilang? Nah, di dalam Juknis KPT 66, keputusan KPU nomor 66 ya, sebagai peraturan turunan dari PKPU atau peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 dan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, disebutkan bahwa pemilih bisa menggunakan fotokopi KTP atau bisa menunjukkan foto KTP melalui mungkin melalui HP, melalui hal-hal yang lain lah. Yang penting fotonya. Nah, baru kemudian dokumen lain yang memuat foto atau nick. Nah, maka muncul kakak ada nggak fotonya, kan gitu kan? Jadi di dalam kakak itu tidak ada foto. Sehingga penggunaan kakak itu tidak dibenarkan dalam pemilu tahun 2024 karena KPPS tidak bisa meng-cross check apakah orang yang membawa kakak itu adalah benar-benar orang yang sama pada orang yang ada di dalam kakak tersebut karena tidak ada foto. Kalau di KTP kan ada fotonya, bisa dicek. Oh, ini fotonya sama, mirip, kan begitu. Jadi ada salah satu kabupaten di Sumatera Utara yang PSU atau pemungutan suara ulang gara-gara ada pemilih yang menggunakan KK. Itu putusan Mahkamah Konstitusi. MK berpendapat bahwa penggunaan kartu keluarga itu tidak boleh karena tidak ada foto di dalam KK tersebut. Jadi clear ya, penggunaan KK itu tidak bisa menjadi syarat dokumen untuk memilih. Jadi kalau saya pindah memilih bagaimana Bang? Nah, misalnya saya kerja di Kabupaten A, gitu kan? Padahal setelah saya cek DPT online, saya terdaftar di DPT kampung saya di Kabupaten B. Nah, teman-teman bisa meminta surat pindah memilih atau formulir model A pindah memilih kepada KPU, PPK, dan PPS sebelum tanggal 7 Februari 2024. H-7. Teman-teman masih ada waktu untuk mengurus itu. Nah, nanti apabila nanti surat pindah memilih itu sudah keluar, maka syarat untuk menggunakan hak pilih di TPS di tempat teman-teman berada atau misalnya di tempat kerja tersebut, teman-teman
maka bawalah KTP elektronik dan surat pindah memilih tersebut. Nah, yang jadi masalah, bagaimana Bang kalau saya tidak terdaftar dalam DPT maupun saya tidak terdaftar dalam DPTB karena pindah memilih? Nah, boleh membawa KTP elektronik saja dengan catatan memilih pada TPS yang sesuai domisilinya pada KTP tersebut. Nah, di sini sebetulnya banyak masyarakat kita yang gagal paham ya. Dia menganggap kalau sudah ada KTP elektronik maka dia bisa memilih di mana saja. Nah, itu pemahaman yang salah. Dia bisa memilih pada sesuai dengan domisili yang ada di KTP-nya. Kalau tidak sesuai dengan KTP-nya maka dia tidak bisa memilih. Misalnya si A ingin memilih, ini kita asumsi ya, berandai-andai. Kalau misalnya si A memilih pada TPS 1, ya kan, dia bawa KTP elektroniknya. Lalu KPPS 4 mengecek di DPT online, di mana apakah orang yang datang ini sudah terdaftar di dalam DPT. Dicek, ternyata sudah terdaftar di TPS lain. Maka secara aturan orang tersebut harus pergi ke TPS dia terdaftar sebagai DPT. Nah, kalau dia tidak terdaftar sebagai DPT, maka dia boleh menggunakan hak pilihnya menggunakan KTP elektronik. Itulah yang disebut dengan DPK, daftar pemilih khusus. Dengan catatan TPS-nya itu sesuai dengan alamat domisili yang bersangkutan yang ada di dalam KTP elektroniknya. Jadi dari aturan yang ada, baik itu Undang-Undang 7, PKPU nomor 25 tahun 2023 maupun KPT 66, ada 3 kategori pemilih pada pemilu tahun 2024. Yang pertama, pemilih yang terdaftar dalam DPT, ya. Baru yang kedua, pemilih yang pindah memilih. Itulah dia yang dinamakan pemilih DPTB. Dan yang ketiga, pemilih DPK atau daftar pemilih khusus. Yang pemilih DPK ini adalah orang yang memiliki KTP elektronik dan memenuhi syarat untuk memilih, tetapi dia tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTB. Jadi teman-teman, coba sekarang ini cek di DPT online, di TPS mana teman-teman terdaftar sebagai DPT, atau jangan-jangan teman-teman tidak terdaftar sebagai DPT. Nah, solusinya itu tadi yang saya bilang, kalau misalnya tidak terdaftar sebagai DPT, maka teman-teman masih bisa menggunakan hak pilih, hak suara pada jam 12 sampai jam 13, jam 12 sampai dengan jam 1 siang sebagai pemilih DPK, begitu ya. Nah, itu kesimpulannya, kalau kawan-kawan itu terdaftar dalam DPT maka bawa KTP elektronik dan C pemberitahuan. Kalau kawan-kawan itu pemilih pindahan, maka bawa KTP elektronik dan formulir pindah memilih atau formulir model A. Nah, kalau kawan-kawan itu kategori pemilih DPK, maka kawan-kawan hanya membawa KTP elektronik. Begitu, penggunaan KK itu tidak diperbolehkan. Kalau KTP elektronik hilang, maka bisa menggunakan fotokopi KTP berdasarkan Juknis KPT 66 dan dokumen lain yang memuat foto dan nik yang ada di dalamnya. Kalau paspor sepertinya ada foto dan niknya, tapi kalau SIM itu foto ada, niknya enggak, sehingga SIM itu tidak bisa digunakan sebagai dokumen untuk syarat memilih di TPS. Jadi itu ya teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kawan-kawan yang masih bingung atau ada pertanyaan, boleh komentar di bawah. Sama-sama kita membahas dan belajar. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.